siap belajar ini? Sudah. Oke. Sebelum itu, Ibu minta ke ketua kelas, siapa tuh ketua kelas di sini? Eva. Nah, enggak apa-apa. Nah, saya minta ke Eva, silakan pimpin doa yang khusus. Sekarang Ibu mau menampilkan video pembelajarannya.
Tugasnya ini kan dipersiapkan kertas. Nah, tadi itu kan ada tentang penjelasan poin-poinnya dari hikmah kepada berbakti kepada orang tua, cara berbakti kepada orang tua, sama cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, di sini udah ibu tulis poin-poinnya. Terus di sini kan ada kertas. Gambar tik. Nah, kalian tinggal dulu. Terus yang sesuai kalian tempelkan. Nah, nanti salah satu perwakilan dari kalian atau mungkin mau semuanya, kalian kasih contoh di kehidupan nyata di mana poin dari poin tersebut. Ngerti? Ngerti. Paham? Nah, anak-anak itu pasti paham dong. Baik. Yang berarti yang laki-laki 3 orang aja ya. Itulah.
Enggak apa-apa, enggak semua kayak gitu. Satu-satu. Jadi setiap poin tuh kalian kasih contoh Iya yang salah berdiri. Bu, ada saya bantu, Bu. Itu dulu yang mengajarkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, ini adalah cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Sungguhnya saya bisa kasih tahu. Ini yang pertama. Yang pertama yang melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak adab yang ditinggalkan, hutang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Misalnya, ini yang alhamdulillah, mohon maaf kalau keduanya di antara kalian bisa tidak ada. Misalnya ada hutang dengan orang tua kita ini, jadi itu kita yang harus melunaskan. Paham? Yang kedua itu mendoakan orang tua yang telah tiada dan meminta ampunan kepada Allah dari segala dosa kita, dari segala dosa orang tua kita. Dan ini kita kalau misalnya meninggal, kalau misalnya kita meninggal itu yang amal yang itu tuh ada sampai. Nah, Intinya kalau orang meninggal, kita sebagai anak yang berbakti itu harus berdoa, mendoakan. mendoakan orang tua. Karena doanya anak kepada orang tua itu langsung tidak dijawab. Walaupun orang sudah meninggal, apalagi masih hidup, banyak doakan. Minimal Allah pilih tak bersolat minimal itulah. Jadi buat apa kita minimal doakan Allah pilih wali dari orang tua orang tua yang sabar. Dengan beliau lah kita yang ada di sini kan. Jadi jangan orang tua jawab. Kita tak tahu orang tua di rumah ini. Orang tua ya. Jadi intinya melanjutkan kita di dalam kubur. Intinya melanjutkan kita di dalam kubur bagi supaya orang tua tahu menepati janji untuk orang tua kita. Misalnya kalau bahkan yang sudah meninggal jadi orang tua ini ada wasiat ataupun janji intinya apa kalau ada janji orang tua itu usahakan pastilah karena pesan orang tua itu Dosa ya, mati itu dosa. selanjutnya ini menyambung tadi silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekat. Misalnya ada keluarga kita, jangan putus, jangan sebab meninggalnya orang tua kita ini kita sama keluarga itu sudah tidak akan hidup, jangan sampai ada manfaatnya. Karena itulah predikat hampir. Mengalir berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Betul sekali. Benar, kalau antum agak pusing gimana, agak sakit gimana, doakan orang tua insyaallah mudah urusan antum benar. Wallahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga bagus ya. Orang tua paling baik. Kasih upload untuk kelompok. Baik banget, Pak. Nah, untuk poin-poinnya, untuk tugas-tugas kalian juga sangat bagus, sangat tepat. Kalau ibu kasih nilai itu ini 100, 100, 100%.
Tadi ibu dengan kalian, jadi kembangkan selalu, amalkan, dan apa yang kalian ucapkan tadi, kalian berikan contoh itu menurut ibu udah cukup untuk ibu menjelaskan. Kalian udah mengerti gimana contoh-contohnya, dan semoga itu bisa diamalkan di kehidupan kalian sehari-hari. Ibu punya sedikit gift. Tapi hilang satu. Udah tahu lah ya, tadi ada orang yang nyimpan. Ibu harus dulu. Nah, ya. Kalian masih SMP mencuri itu. Mencurinya tuh hal yang akan dilakukan, jadi pasti ke cewek. Jangan ya. Jangan. Kenapa ini? Siapa tahu? Tahu ini dia mau. Walaupun ibu udah tahu, tapi Allah pasti tahu. Nah, itu ada pertama ini. Kalau anak itu mau kalian dapatkan, dari ibu akan berikan. Yang penting kalian hafal tadi surah yang ditampilkan. Contoh adalah murid yang kurang baik. Apa bu? Ibu yang baik. Ibu yang merasa ngambil tanpa izin bisa membacakan, jangan lupakan karena waktunya sedikit, yang membacakanlah. Saya karena tadi yang ngambil ini mereka itu kurang peduli sih. Laki-laki banget. Jadi silakan kalau yang itu mau diambil, bacakan dulu surah yang tadi. Jangan dilihat dari isinya ya, tapi ada siapa yang memberi. Berikan dengan penuh cinta dan kasih. Nah, untuk yang dapat, untuk yang mau dapat, silakan kalian beli yang itu. Siapa yang bisa menceritakan sosok kedua orang tua kalian di hadapan kalian? Misalnya nih, tapi menurut kehidupan nyata kalian. Contohnya, bagi ibu, orang tua ibu itu salah satu pahlawan. Kenapa? Karena menurut ibu, adanya ibu di sini itu karena beliau. Awalnya itu karena beliau, bagaimana beliau mendoakan, dari materi yang beliau dukung, dari dukungan yang beliau ucapkan ke ibu, itulah yang menjadi salah satu motivasi ibu agar di sini, ya kesempatan ibu ada di sini karena beliau. Itu aja. Nah, siapa yang bisa itu? Ayo, angkat tangan. Saya ini. Satu aja. Karena orang tua ini Allah kasih seribu. Kan kata ibu tadi jangan melihat dari isi.
lama ni ingat dia Pak. Ayo kalian Apa Iwan? Saya ibu tahu ini. kata guru ibu kalau sering ngelai itu hati-hati jodoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau cerita tentang orang tua ya. Ya. Jadi nama saya Muzayana. Saya tinggal di Ciantan. Saya asli Pontianak. Selama sekitar kurang lebih 20 tahun saya tinggal di Pontianak, khususnya di Ciantan. Jadi mengenai orang tua, nah, sebenarnya sama kayak ibu. Orang tua saya itu juga merupakan contoh pahlawan atau apapun lah itu segala macam untuk hidup saya pribadi dan saudara-saudara saya. Karena oh ya, dan terus adanya saya di sini ini juga apa ya, termasuk juga dari salah satu usaha orang tua saya, khususnya ayah saya. Karena kan ayah saya yang menyekolahkan saya. Jadi kesempatan saya di sini itu karena adanya ayah saya, lingkungan beliau juga, dan saya masuk PAI juga karena beliau yang mau, bukan saya yang mau. Jadi seperti itu, dan ternyata di balik perintahnya itu ada hikmahnya gitu, bukan cuma masuk PAI kayak masuk PAI terus kayak karena ayah saya ini, tapi saya mendapatkan hikmahnya. Di balik hikmah itu saya juga belajar bahwa pelajaran agama itu juga saya dapatkan di pesantren itu ternyata bisa sinkron loh dengan beberapa penemuan ilmiah. Kayak contoh kan kalau kita di agama kayak monoton sama salafi kan, kayak hal-hal itu tidak dikaitkan sama hal dunia kayak ini. Kayak contohnya kemarin yang pelajaran Pak Ihsan tuh kayak menaikkan antara babi yang haram itu ternyata bisa jadi halal karena beberapa faktor gitu kan. Dulu saya tuh kurang tahu, pas mau tahu pokoknya haram udah haram. Ternyata ada beberapa analisis atau beberapa proses lah yang bisa menjadikan itu halal dan itu juga sah, karena Allah mengasih manusia dan itu kemudahan lah gitu untuk hal yang memudahkan. Pokoknya seperti itulah, itulah dia. Pokoknya ayah saya dan orang tua saya luar biasa bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, untuk yang kedua, Makasih, Bu. iya. Untuk yang kedua, ibu mau kalian cerita satu kisah yang benar-benar bukan satu kisah. Ada dan cerita yang kisahnya itu mungkin bagi orang biasa, tapi itu sangat kalian ingat dari orang tua kalian. Contohnya, ibu waktu umur SMP, udah SMP kelas 1 SMP kalau tidak salah, waktu itu ibu mandi. Nah, saat itu tuh hujan deras, bukan SMP terlalu udah agak dewasa ya. Kelas 6 SD kalau tidak salah, kelas 6 SD itu hujan deras, terus mati lampu. Nah, bapak ibu tuh datang bawa payung, bawa senter, ibu bikin dong. Nah, itu hal yang ibu ingat sampai sekarang, betapa beliau tuh bagi ibu adalah sosok laki-laki yang suami ibu nanti harus kayak gitu gitu. Nah, itu kan kisah nyata. Nah, ibu mau salah satu kalian ada yang menceritakan hal yang kayak gitu, ada enggak kisahnya? Cepetin. Uti, Bu. Silahkan Kalvin. Kan cepat ah. Tunjuk tangan, angkat tangan. Sampai banget. Lanjut ya, Bu. Ya, kalah. Maju ya, Bang. Itu pun. Baik, ini silakan.
Masya Allah. Udah sih mau hitungan tepat ini Ibu kasih ada nggak yang bisa menyebutkan salah satu poin tadi? Yang ini yang kalian kan hitungan 5 nih kan? Ada nggak yang hafal satu poinnya? Tadi ada poin yang menjelaskan kalau misalnya orang tua kita ridho dan kita anak-anak juga ridho. Masya Allah. Galak lagi semua yang ada. Tadi ini mau pilih yang mana? Jangan kan. Oke, yang lain juga. Nah, untuk yang terakhir, siapa yang bisa membacakan surat tadi? Yang berani membacakan surat tadi? Kamu buat, baca nggak? Tidak, bukan apa, baca. Cara di Quran, bacaan. Tadi itu ada ayat ke-23. Ya, besok. Ibu cepat. Iya, enggak. Ini cepat. Boleh nengok HP dah, Bu? Boleh kan baca. Oh, cepat pasang apa, Bu? Ayo, tunjuk tangan siapa yang mau. Saya Bu. Tunjuk tangannya lah, Bang. Boleh nggak? Bukan anak ya. Tadi katanya awal. Apa yang membacakan? Sambil tadi kan apa? Coba dibaca. Udah tadi yang dibaca